rekaman ini adalah untuk materi biosfer atau persebaran flora dan fauna. Pada gambar ditayangkan tentang pengertian biosfer, yaitu lapisan di permukaan bumi, air, dan atmosfer yang mendukung kehidupan organisme. Next slide-nya adalah faktor penyebaran flora. Faktor penyebaran flora ada 3 sesuai dengan faktor fisiknya. Iklim itu ada curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, dan angin. Kemudian yang kedua adalah relief atau tinggi rendah dari permukaan bumi, dan yang ketiga adalah jenis tanah. Kemudian berikutnya adalah persebaran flora dan fauna di muka bumi yang dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu tekanan populasi, persaingan, dan perubahan habitat. Kenapa flora dan fauna itu tidak banyak didominasi di daerah perkotaan? Karena yang pertama tadi tekanan populasi, karena habitatnya itu berubah karena tekanan populasi, sehingga hewan yang tadinya ada di daerah alami tiba-tiba daerah alaminya hilang atau berubah oleh aktivitas manusia, baik itu mendirikan bangunan, mendirikan jalan, dan sebagainya, membuka hutan. Kemudian juga yang memang alami seperti persaingan, sehingga ketika ada persaingan di antara fauna ataupun flora, maka flora yang kalah akan menyingkir dari habitat yang ada. Kemudian sarana persebaran dari flora fauna sendiri ada udara melalui misalnya contoh serbuk sari yang tiup angin yang menempel di kepala putik misalnya, atau persebaran benih-benih dari pohon ya, yang nantinya juga akan tumbuh dengan bibit-bibit benih-benih tersebut. Kemudian juga dari lahannya, pohon yang menjatuhkan buahnya atau bijinya gitu ya dari pohon tersebut, itu akan kemudian buahnya akan tumbuh pohon baru tumbuh buah lagi, turun buahnya gitu ya, kemudian menjadi tanaman lagi. Jadi begitulah tersebarnya. Atau bisa juga menggunakan media air ya, pohon yang menjatuhkan buahnya di air, di sungai misalnya, kemudian buah tersebut terbawa sampai ke hilir sungai. Tadinya buahnya ada di hulu sungai saja, sampai kemudian ke hilir sungai, sehingga dari kemudian buahnya tadi diendapkan di hilir sungai, kemudian tumbuh dengan sendirinya. Kemudian juga ada pengangkutan manusia, misalnya ya memang sengaja diangkut ya oleh manusia, misalnya pohon baobab dari Madagaskar itu sekarang sudah banyak diekspor ke negara-negara yang memang membutuhkan gitu. Misalnya kemarin kalau mau lihat di Universitas Indonesia itu ada pohon baobab itu yang diekspor langsung dari Afrika ya, dari Madagaskar sana. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk penelitian gitu ya. Itu memang sengaja diangkut oleh manusia. Atau misalnya yang lainnya, misalnya durian yang memang diangkut. Kemudian juga banyak ya yang memang tadinya belum ada kemudian menjadi ada gitu, karena diangkut bibitnya oleh manusia. Next slide ada hambatan barier atau persebaran. Nah, persebaran ini bisa merupakan halangan flora atau fauna itu bisa tersebar. Misalnya iklim ya,
beberapa pohon kaktus itu tidak bisa tumbuh di wilayah yang dingin bersalju misalnya, atau di daerah yang tropis gitu. Nah itu kan hambatannya adalah barriernya adalah iklim ya. Kemudian juga geografisnya ya, geografisnya berupa bentuk bentang lahan ya, misalnya ke negara kepulauan ya, negara kepulauan seperti Indonesia gitu. Kalau tidak ada histori bahwa dulu kepulauan itu nyatu dengan daratan utama, maka banyak tumbuhan-tumbuhan yang memang asli dari pulau tersebut gitu ya. Misalnya kayak di Madagaskar ya, pohon baobab itu karena memang dari dulunya pulau Madagaskar itu terpisah dari Afrika, sehingga kemudian ya mempunyai vegetasi sendiri. Tapi pohon itu tidak menyebar ke Afrika atau ke India atau ke Asia. Kenapa? Karena Madagaskar sendiri adalah negara kepulauan, hambatan berupa geografis yang berupa lautan. Kemudian yang ketiga adalah edafik atau tanah. Jenis tanah itu tidak sama di seluruh dunia, sehingga menyebabkan tumbuhan pun juga tersebar tidak merata atau ada hambatan barrier termasuk tanahnya juga. Jenis hutan hujan tropis membutuhkan tanah yang banyak humusnya, subur, basah. Sementara di wilayah yang misalnya di Kalimantan yang banyak lahan gambut, itu tidak banyak vegetasi yang bisa tumbuh di lahan gambut. Kenapa? Karena lahan gambut adalah lahan yang tanahnya itu sifatnya asam dan tidak memiliki unsur hara di atasnya, sehingga ketika ditanami dengan tanaman vegetasi yang sifatnya produktif, itu tidak bisa dilakukan. Yang keempat adalah biologi. Secara biologis ya, persebarannya itu tidak bisa menjauh dari misalnya makanannya. Nah itu karena memang makanannya ada di situ, ya otomatis predatornya atau pemangsanya juga ada di situ. Tapi ketika yang dikonsumsi ini sudah habis, baru kemudian dia pindah gitu. Sehingga misalnya macan atau harimau gitu ya, itu tidak bisa sembarangan pindah dari Jawa ke Sumatera gitu ya. Selain karena hambatan geografis, ada tekanan populasi juga. Itu juga kan ya, kalau di sananya tidak ada makanan juga tidak mungkin dia bisa pindah gitu ya secara biologisnya. Nah kemudian berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan makhluk hidup. Makhluk hidup ada itu karena terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi pada makhluk hidupnya. Misalnya evolusi. Nah, evolusi itu kan bentuk perubahan dari yang perlahan ya, dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang sempurna seperti sekarang ini. Kemudian seleksi itu adalah penyaringan oleh alam ya, penyaringan oleh alam, baik yang lemah maupun yang lebih kuat. Sehingga dari adanya seleksi tadi, maka muncullah adaptasi, penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru atau berbeda. Baik flora fauna mampu mempunyai kemampuan untuk bertahan dari serangan predator dengan berbagai macam cara. Itu merupakan bagian dari adaptasi dari flora maupun dari fauna itu sendiri. Kemudian jadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora ada 4 ya. Faktor iklim. Kalau iklimnya sama, maka dia akan tersebar dengan mudah. Tapi kalau iklimnya beda, itu tidak akan bisa tersebar. Misalnya apa? Hutan pinus tidak bisa sampai ke wilayah tropis panas ya. Kenapa? Karena dia membutuhkan suhu udara yang dingin untuk tumbuh kembangnya. Kemudian ada faktor edafik. Faktor edafik ini adalah faktor tanah. Nah, jenis tanah tadi sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah faktor relief. Ya, jika ada bentuk bentang lahan yang mempunyai relief kasar gitu ya, dengan kemiringan yang misalnya ada tebing di depannya atau ada jurang misalnya,
itu tidak akan bisa tersebar dengan baik ya, itu flora maupun fauna gitu, karena ada halangan berupa jurang atau tebing. Kemudian yang terakhir adalah faktor biotik. Faktor baik biotik ini bisa berupa makhluk hidup di sekitar lingkungannya gitu ya, maupun hal-hal yang mendukung tumbuh kembang dari flora fauna ya. Misalnya tanaman butuh hewan pengurai tanah, organisme tanah untuk menyuburkan tanah. Nah, kalau tidak ada itu maka tumbuhan tidak akan bisa hidup dengan baik gitu.